Setelah mengikuti pembekalan di Akmil, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belusukan ke pasar tradisional Gotong Royong, Kota Magelang di Jawa Tengah. Sempat-sempatnya dia keluar dan kemudian belusukan ke pasar dan bagi-bagi susu. Kelihatannya memang itu yang dia bisa lakukan, tapi jangan salah ya dengan tingkat pendidikan rakyat kita yang masih sangat rendah dan sebagainya. Sesungguhnya ini Gibran sudah mulai kampanye ketika Pak Prabowo sibuk bangun tim dan sebagainya, dia udah mulai berkampanye sesungguhnya. Etikanya adalah belum boleh meninggalkan tempat acara ketika pimpinan tertingginya masih di tempat. Entahlah ini didikan dari mana nih, apa dari bapaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Guys, berita baru nih guys soal Gibran. Nah di sini ya, Gibran pulang duluan, Prabowo dan kabinet merah putih masih di Akmil. Nah ini menjadi pertanyaan nih, kenapa kok Gibran pulang duluan? Harusnya biasanya kan presiden dulu barulah wakil dan para menterinya yang ikut pulang. Tapi ini kok kenapa pulang duluan ya? Nah ini menjadi pertanyaan nih guys. Setelah ditelusuri ternyata guys, kita lihat nih. Pulang dari Akmil, Gibran belusukan ke pasar Magelang. Ya benar sekali, Gibran belusukan lagi guys, membagikan susu, buku dan lain sebagainya. Gue nggak tahu sih kenapa kok konsepnya seperti ini ya. Ini kelihatan betul kalau Gibran sudah berkampanye untuk 2029. Nah coba kalian perhatikan di akun sosial dari Gibran Rakabuming Raka, di Instagram, TikTok ya tentunya ya. Kalau di Twitter sih, di akun X sih udah enggak, karena di sana banyak banget yang berkomentar keras kepada Gibran. Tapi kalau di Instagram, di TikTok itu wow luar biasa. Sepertinya tim dari Gibran juga nggak mau kehilangan momen-momen untuk upload ke sosial medianya gitu loh. Harus tiap hari itu ada konten yang diupload. Ya tentunya yang model-model belusukan ini kan seneng banget nih rakyat Indonesia kalau ada yang belusukan-belusukan ya kan. Padahal kalau kita berpikir lagi nih ya, apa sih fungsi dari belusukan itu? Efeknya apa gitu loh. Kalau cuma bagi susu, bagi buku itu ngapain gitu kan? Itu mah sekelas apa ya? Ya Wapres sih nggak harus lah kayak gitu ya kan. Wapres itu memberikan himbauan-himbauan sajalah kepada anak buahnya. Nanti anak buahnya yang bekerja. Dan tentunya Wapres juga itu keputusannya itu dari presiden langsung. Kalau presiden memberikan mandat ataupun memberikan tugas untuk wakil presiden, baru wakil presiden berjalan. Tapi sepertinya kalau ini apa iya Pak Prabowo menyuruh Gibran kamu yang belusukan aja gitu, biar saya yang nyusun kabinetnya. Apa kayak gitu ya guys ya? Nah, nanti kita lihat ya di akun X dan juga paparan daripada netizen. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Setelah mengikuti pembekalan di Akmil, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belusukan ke pasar tradisional Gotong Royong, Kota Magelang di Jawa Tengah. Gibran memborong dagangan serta membagikan buku dan susu kepada warga pasar. Kunjungan Gibran ini sekalian menutup rangkaian kegiatan retreat kabinet yang dilakukan di Komplek Akademi Militer sejak 24 Oktober hingga 27 Oktober. Dalam kunjungannya ke pasar, Gibran terlihat memborong dagangan mulai dari cabai, kemudian makanan ringan hingga telur asin. Selain memborong dagangan, Gibran juga membagikan susu dan buku kepada masyarakat yang berada di pasar tradisional tersebut. Sabar ya. Iya. Nanti aja. Mas Gibran. Ya. Mas Gibran. Ini bawa anak Mas. Mas Gibran. Mas bawa anak Mas. Bawa anak Mas. Sana ya, bawah. Ya guys, yang kayak gini nih akhirnya menjadi video pencitraan lagi kan. Ya itu tadi, gue bertanya kepada kalian gitu, maksudnya itu fungsinya apa gitu? Kalau Wapres belusukan bagi susu, bagi buku itu fungsinya apa? Apa sih efek dari belusukannya Gibran gitu loh? Apakah setelah belusukan ekonomi jadi naik? Ataukah setelah belusukan pedagangnya jadi rame yang beli atau bagaimana gitu loh?
Apa ini hanya untuk pencitraan saja? Kan ini bingung juga ini kita mau menilainya gimana kan? Kita lanjut lagi guys. Tapi tugas utamanya ternyata tetap dia tuh belusukan dan bagi-bagi susu. Dan itu terjadi lagi kan ketika sedang retreat di akademi militer tuh, sempat-sempatnya dia keluar dan kemudian belusukan ke pasar dan bagi-bagi susu. Kelihatannya memang itu yang dia bisa lakukan, tapi jangan salah ya dengan tingkat pendidikan rakyat kita yang masih sangat rendah dan sebagainya. Sesungguhnya ini Gibran sudah mulai kampanye ketika Pak Prabowo sibuk bangun tim dan sebagainya, dia udah mulai berkampanye sesungguhnya ini. Jadi ini sebenarnya prinsip-prinsip marketing politik yang diterapkan oleh bapaknya gitu ya. Jadi cuman ada modifikasi lah. Jadi tetap kita akan melihat bahwa beberapa waktu yang ke depan itu Gibran itu akan belusukan, dan kalau kemudian ke proyek itu sebenarnya itu juga cuma untuk misalnya lihat MRT, lihat Wisma Atlet, emang terus mau ngapain gitu kalau setelah itu. Itu untuk kepentingan di media dan media sosial lah kemudian nantinya. Ya, jadi nggak perlu terlalu kaget, kita udah mulai melihat tanda-tandanya seperti itu, Mbak. Betul. Karena ini kalau saya melihat media sosialnya Gibran, terutama itu Instagramnya Mas Ya. Esu yang dihidupkan, itu memang sepertinya harus berkonten terus-menerus. Dan kita tahu bagaimana algoritma dari Instagram, YouTube, dan sebagainya, medsos itu, sekarang bagaimana bekerja itu seperti itu, begitu, dengan konsistensi, dan kemudian dengan gimmick-gimmick gambar, video, begitu ya. Itu memang bekerjanya walaupun mungkin ada sentimen negatif dan sentimen positif begitu atas unggahan dari Gibran, karena saya melihat begitu, karena di bawahnya itu setiap kali dia mengunggah selalu soal Fufu Fafa itu mengemuka lagi. Bahkan kalau di X itu baru saja kemarin itu ada trending topik itu Fufu Fafa ODGJ begitu. Apa itu? Jadi saya melihat iya, jadi orang dengan gangguan jiwa begitu kan Bukan isinya gangguan gitu. Tapi jabatan ya, bukan ya? iya, ini mungkin kalau yang sekarang udah gangguan jabatan ya karena sudah dilantik kan. Iya. Jadi, tapi saya lihat ini apalagi sih ini kok Fufafa lagi. Tapi ternyata ya memang itu memang orang tidak bisa lepas ya Mas Hersu ingatannya tentang Fufafa. Jadi setiap kali ada sesuatu begitu ya, apalagi sekarang banyak sekali unggahan dari Gibran, itu kemudian pasti ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Dan orang juga menanyakan kenapa Gibran hanya berani di IG gitu. Ya bener ya, soalnya kalau di akun X itu luar biasa sekali sih gua ngelihat komentar daripada netizen ya, bener-bener ngeri pokoknya. Beda dengan kalau di TikTok nih, yang paling parahnya di TikTok nih. Di TikTok ini luar biasa sekali, banyak buzzernya sih ya, banyak yang mengeluh-elukan gitu. Tapi sebagian juga ada, setiap Gibran upload itu selalu berkomentar Fufu Fafa. Ada yang selamat siang Fufafa, gimana kabarnya Fufafa, dan lain sebagainya. Jadi tentunya ini Fufafa ini akan terus berlanjut nih kalau sampai Pak Prabowo tidak menanggapinya atau memberikan pelajaran gitu ya, entah bagaimana lah nantinya gitu. Pasti rakyat akan terus menagih Fufafa ini bagaimana kelanjutannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya. Halo guys, ada berita dari acara di Akmil Magelang nih. Jadi rupanya ada yang pulang duluan. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Akademi Militer Kota Magelang, Jawa Tengah setelah menjalani retret Kabinet Merah Putih. Ya, kurang lebih 4 hari lah ya, mulai tanggal 24 hingga 27 Oktober 2024 ini. Gibran pergi meninggalkan lingkungan Akmil menggunakan mobil berwarna putih jam 9.38 pagi tadi. Ini kenapa ya kok pulang duluan? Kalau menurut saya kok ini seperti ya nggak sopan ya, karena kan Pak Prabowo masih ada di sana. Kelihatan tidak disiplin dan loyalitasnya juga jadi diragukan gitu ya. Karena dimanapun, apalagi dalam struktur pemerintahan, etikanya adalah belum boleh meninggalkan tempat acara ketika pimpinan tertingginya masih di tempat. Entahlah ini didikan dari mana nih, apa dari bapaknya. Nah, jangankan kita meninggalkan tempat ya, kita memberi hormat saja kan biasanya tangan kita turun setelah yang diberi hormat menurunkan tangannya duluan gitu. Etikanya kan seperti itu ya. Nah, lagi pula Akmil ini kan cuma 4 hari ya. Dia ini masih muda, yang paling muda bahkan gitu ya. Tapi kenapa kok malah pulang duluan gitu ya. Ya
silakan disimpulkan sendirilah gitu ya. Bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana disiplinnya, dan juga bagaimana etos kerja yang dimilikinya. Ini kan kalau saya lihat seperti paradoks ya. Pak Prabowo memberikan pembekalan kepada kabinetnya, mengingatkan kepada mereka bahwa kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sementara kita lihat sendirilah pesertanya yang dilakukan ya sibuk pamer, vlog sana sini, pamer acara joget-jogetan gitu ya. Ya. Kenapa ya kok malah nggak betah ya? Kan kelihatannya asik loh. Kenapa kok sampai nggak kuat cuma 4 hari saja buat Gibran ini ya? Karena kalau sepertinya dipanjangin sebulan pun nggak apa-apa. Gitu. Kan, lihat aja tiap hari seragam baru, akomodasi mewah, meskipun pakai tenda VIP, hari-hari penuh hiburan. Ya, pertumbuhan ekonomi kita bakalan melejit 18% lah kalau acara ini terus dipanjangkan. Ya. Memang ada yang bilang ya kalau orang tertentu itu nggak akan kuat gitu berada di sana 4 hari gitu. Emang segitu nggak tahannya lah. Ini maksudnya kemana nih arahnya nih? Jangan kalian menyimpulkan sendiri guys. Nah sekarang kita lihat ya di akun X, terutama di akunnya Dr. Tifa nih yang terus menerus nge-tweet soal Fufafa ya. Pulang duluan, padahal bosnya masih di acara. Karena mau cari waktu dan pakai fasilitas negara untuk memulai kampanye 2029. Di berita masyarakat sekitar pasar sudah menunggu dari jam 6. Artinya sudah dikondisikan bocah beler bakal datang. Ngeri juga ya, masa iya sih udah dikondisikan? Cekak kelakuan dasar bocah kampungan gak ada akhlak, kata Dr. Tifa ya. Presiden Pak Prabowo Subianto, mau sampai kapan kelakuan kurang ajar Fufafa ini dibiarkan, kata Dr. Tifa. Dan kita lihat di sini ada beritanya dari Tempo. Coba kita lihat komentarnya. Dari Paradox Pen. Jadi 5 tahun bakal kampanye ya ini Wapres katanya. Dari Dr. Afni. Aneh ya, kok malah mentingin buat cari muka. Penyalahgunaan jabatan enggak sih katanya kan. Dari S Traveler. Cari muka sedari dini untuk 2029, jangan sampai deh ya. Dari Unsarjana Bodong, kayaknya Pak Prabowo garang, disiplin, tegas dan patriot. Tapi kalau ngadepin Mulyono meski sudah nggak presiden lagi dan keluarganya Fufafa sudah kayak ngebebek. Kenapa sih Pak? Aneh kami rakyat melihat Anda Pak Presiden. Iya sih memang agak aneh gitu loh. Dari Anggiena, Prabowo sehat-sehat Pak. Tolong dipercepat pemecatan Gibran ini. Mending presiden tunggal daripada wakilnya kayak gini. Di kursi wapres nanti suruhlah duduk Bobi kucing bapak aja. Lebih elok kurasa daripada Fufafa. Nih lah komentar netizen nih kalau di akun X ya. Makanya kita tahu ya Gibran jarang ke akun X. Dari Himura, seharusnya Prabowo lebih tegas atas kebijakannya. Kalau satu pulang ya semua harus pulang. Harus ada teguran. Indisipliner, wani opo orason. Aduh, ojo dumeh nih. Mudah-mudahan akan segera tiba waktunya buat Pak Prabowo bisa bertindak tegas. Coba ini ngeliat ya apa ini. Dipikir buzzer Mulyono ini kalau Prabowo nggak tahu siapa yang orkestrasi manuver pencitraan Fufafa sejak dilantik. Mereka lupa bahwa kebohongan menyangkal sebagai admin Fufafa itu kartu mati yang bisa dikeluarin kapan aja oleh Prabowo. Wapres bohong ya bisa dimakzulkan. Ya benar sih. Itu kan masuk ke dalam moral ya. Tidak bermoral, kelakuan yang tidak bermoral. Coba dari Man in Back, keluarga maling gak punya malu. Wow, keras sekali. Dari Dul Kroak, menunjukkan wibawa presiden kalah sama wapresnya. Presiden tidak dihargai oleh wapresnya. Udahlah kita gak terusin ya. Ini semakin dalam semakin ngeri nih. Ngeri-ngeri sedap. Kalian baca sendiri aja ya. Ya begitulah ya teman-teman semua. Kita kok semakin hari semakin dipertontonkan seperti ini. Intinya rakyat tuh pingin ada penegasan untuk akun Fufafa ini loh. Tanggapan. Kalau sudah ditanggapi rasa-rasanya rakyat gak bakalan kayak gini lagi. Gak bakalan komentar-komentar yang sepertinya kayak merendahkan gitu ya. Ya Fufafa itu sangat luar biasa mengerikan gitu ya. Dari postingan-postingan yang lama. Aduh
Bingung sih mau ngomong apa lagi guys. Oke guys, yang terakhir kita lihat dulu video ini. Lu masih yakin dengan kata-kata Indonesia emas, menuju Indonesia emas, menuju Indonesia emas, lu yakin ya? Dengan pembentukan kabinet yang sangat gemuk, dengan pembentukan kabinet yang di dalamnya tuh cuman merekrut orang landasan balas budi aja karena dia memenangkan kampanye seseorang. Yakin ya? Baru beberapa hari aja menteri-menteri yang dipilih aja udah seenaknya bos. One statement yang blunder menurut gua. Ini contohnya, Pak Yusril, sekolah tinggi-tinggi jadi profesor, cuman mau bilang kayak gitu doang. Pelanggaran HAM berat, kasus 98, dan kasus-kasus HAM lainnya belakangan ini, bukan pelanggaran berat. Walaupun bertentangan dengan artikel-artikel yang ada, cuman kayak gini doang. Tambah ini lagi, minta tambahan anggaran 20 triliun. Lu kerja dulu, monyet, kerja dulu. Belum kerja, lu minta tambahan, ya. Belum kerja, lu belum ngapa-ngapain, udah minta duit lebih. Karyawan mana yang bisa kayak gitu? Cuman lu doang, lu pikir itu duit bapak lu? Bukan, duit masyarakat. Kerja dulu yang becus. Dan ada satu menteri lagi yang pakai kop surat kementerian resmi untuk mengundang orang di acara pribadi dia. Gila enggak lu? Baru berapa hari coy dilantik. Time kedepannya mungkin dia menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu hal yang bakal terjadi dan mungkin terjadi. Dan gue nanya lagi, apa mungkin Indonesia emas akan terjadi? Atau mungkin Indonesia cemas? Ya mungkin ini yang dimaksud Pak Prabowo untuk 100 hari kerja ya, di mana akan ada menteri yang di reshuffle juga. Ya mungkin yang seperti ini nih, yang blunder-blunder ini mending di reshuffle aja gitu, diganti gitu ya. Ya mudah-mudahan tetaplah kita akan berpikir positif untuk pemerintahan Pak Prabowo, karena kalau negatif terus ya repot juga gitu ya. Tapi ya kalau kita ngelihat kenyataannya ya gimana gitu. Oke lah teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Sekian dari gue, Bragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.